Pada awal abad ke-17, kekayaan rempah-rempah di Nusantara menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa. Dari semua penjajah yang datang, Belanda adalah yang paling lama bertahan. Mereka datang melalui VOC pada tahun 1602, mengaku hanya untuk berdagang, namun lambat laun memperluas kekuasaan hingga menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis. VOC menggunakan taktik licik memecah belah kerajaan-kerajaan di Nusantara, memonopoli perdagangan, dan memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi dengan harga yang sangat rendah. Rakyat mulai merasa tertindas. Api perlawanan pun mulai menyala di berbagai penjuru. Satu perlawanan besar terjadi di Maluku pada tahun 1817, dipimpin oleh Kapitan Patimura. Dengan keberanian luar biasa, ia dan pasukannya berhasil merebut benteng Dordrecht dari tangan Belanda. Namun, kekuatan senjata modern Belanda akhirnya menundukkan perjuangan Patimura. Ia ditangkap dan dihukum gantung, tetapi semangatnya tak pernah mati di hati rakyat Maluku. Di Jawa, awal abad ke-19 muncul Pangeran Diponegoro. Pemicu perlawanan adalah pembangunan jalan oleh Belanda yang melintasi makam leluhur tanpa izin. Bagi Diponegoro, ini adalah penghinaan besar. Perang yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa 1875 sampai 1830 pun pecah. Selama 5 tahun, Diponegoro dan pasukannya menguasai banyak wilayah, memukul mundur pasukan Belanda berkali-kali. Namun melalui tipu daya, Belanda menangkap Diponegoro saat perundingan. Ia diasingkan ke Makassar hingga wafat meski kalah secara militer. Perang Jawa membuat Belanda bangkrut dan kehilangan banyak prajurit. Sementara itu di Aceh, semangat jihad melawan penjajah berkobar. Perang Aceh 1873 sampai 1904 menjadi salah satu perang terpanjang dan paling berdarah di Nusantara. Rakyat Aceh dipimpin oleh tokoh seperti Tengku Umar dan Cut Nyak Dien. Pertempuran tanpa kenal lelah, Tengku Umar menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan senjata, lalu berbalik menyerang. Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan, bahkan setelah suaminya gugur. Perang ini membuat Belanda mengerahkan ribuan tentara, tapi Aceh tetap sulit ditundukkan. Abad ke-20 membawa babak baru. Kesadaran nasional mulai tumbuh. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia mulai menuntut kemerdekaan dengan cara politik. Namun, Belanda masih berusaha mempertahankan kekuasaan bahkan setelah Jepang mengusir mereka pada 1942. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda kembali datang dengan membonceng pasukan sekutu. Mereka melancarkan 2 agresi militer besar pada tahun 1947 dan 1948 yang dikenal sebagai agresi militer Belanda 1 dan 2. Tujuannya jelas, merebut kembali Indonesia, namun rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Di berbagai daerah, pasukan TNI dan pejuang rakyat melakukan perang gerilya. Salah satu momen penting adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih berjuang. Tekanan internasional akhirnya memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Perjuangan panjang berabad-abad melawan penjajahan berakhir dengan kemenangan. Darah para pahlawan tidak tertumpah sia-sia.
Kini, peperangan itu telah menjadi bagian dari sejarah dari Patimura di Maluku, Diponegoro Jawa, hingga Cut Nyak Dien di Aceh. Semua mengajarkan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, tetapi hasil dari pengorbanan, persatuan, dan tekad yang tak tergoyahkan.